Halo semuanya, welcome back lagi bersama dengan gue, Karal. Untuk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama dengan cast tercinta kita, dan juga sang sutradara. Nah, film ini akan tayang tanggal 8 April di Klik Film. Please welcome Kak Ayusita dan juga Mas Indra. Okay. Halo. Halo semuanya, ketemu lagi. Welcome back gitu. Ya, aku Ayusita. Aku di sini berperan sebagai Sofia di film Karena Kamu Cuma Satu. Dan aku di sini perannya menjadi asdos di Fakultas Hukum. Asisten dosen ya. Iya, yang punya pasangan yang jauh di bawah aku umurnya. Kira-kira gitu. Oke, halo semuanya teman-teman. Alhamdulillah, kebetulan saya sebagai sutradara dari film Karena Kamu Cuma Satu. Nice to meet you untuk semuanya and welcome back lagi dalam Kincir Meets dan thank you untuk hari yang indah ini. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Pertanyaan pertama untuk Kak Ayusita dulu. Mendalami karakter tersebut, karakter Sofia ini, ada nggak riset khusus untuk belajar dialek Batak gitu? Dan kalau ada tuh berapa lama? Dan ya kalau boleh tahu ada nggak sih kayak misalnya belajar khususnya gitu? Kebetulan kalau untuk karakter aku di sini dialognya tidak terlalu banyak menggunakan dialek Batak, lebih universal. Walaupun ada lumayan minim. Tapi kebetulan seperti Mas Sugeng sebagai penulisnya kayaknya cinta banget sama adat Batak dan akrab dengan dialeknya. Jadi waktu kita workshop itu kan preparation-nya nggak terlalu panjang waktunya. Jadi aku memanfaatkan lebih banyak ngobrol sama Mas Indra, sebagai penulis, sama Kevin sebagai lawan main aku. Jadi kita banyak juga kan di situ juga ada Om Jo juga yang sering sekali menggunakan dialek Batak. Jadi kalau untuk dialek ya lumayan banyak reference di situ, banyak yang memberikan masukan. Berarti ini based on apa ya, misalnya dari lingkungan aja gitu, dari referensi dari teman-teman juga. Tapi apakah ada kayak coach khusus pada saat reading atau lagi ngedevelopment karakter ini? Develop karakter aku ini tuh lebih kita waktu workshopnya itu kurang lebih cuma paling 2-3 hari ya Mas Indra ya. Waktu itu cuma 2-3 hari, jadi kami benar-benar memaksimalkan waktu yang sangat singkat itu untuk ngobrol, diskusi, bedah skrip sama-sama. Jadi shooting days-nya juga untuk satu produksi ini kalau nggak salah 6-7 hari aja dan aku 4 hari. So it's a very quick process gitu untuk sebuah film sebenarnya. Cuman kita coba maksimalkan, kita upayakan sebaik-baiknya untuk bisa mencapai yang dituju sama skenarionya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan waktu preparation untuk diskusi. I see. Dalam waktu yang nggak terlalu lama tapi emang dibikin full ya biar apa ya, maksudnya kayak emang maksimal berarti ya. Ya jadi memang waktunya karena terbatas, jadi kita benar-benar maksimalinnya di proses workshop itu untuk ngobrol banyak tentang karakternya, terus kayak kita ya standar seperti biasanya kalau lagi workshop kayak kita menciptakan cerita sebelumnya atau sebutan kami kalau di film itu what's beyond-nya itu apa kayak gitu. Jadi supaya memperkuat idea untuk motifnya si masing-masing karakter seperti apa, lebih kayak gitu. Ketika berarti ini proses syutingnya ketika lagi pandemi ya Mas? Halo? Iya. Jadi gitu. Salah satu kesulitan kita menggarap film ini ya itu tadi, karena kita pada situasi pandemi, terbatas waktu, persiapannya juga terbatas, melakukan pengambilan gambar juga terbatas gitu loh. Tadi bilang kalau Ayu itu dapat 4 hari, kita di syutingnya sekitar 6 harian. Oke. Ya, jadi itu tadi kita nggak punya banyak waktu sebenarnya kan. Kita hanya saling
bertukar pendapat, ya kan? Gue punya kayak gini nih, pendapat gue kayak gini tentang masalah tentang budaya Batak di Jakarta gitu loh. Hanya beda naskah sih sebenarnya gitu loh. Dan selanjutnya kita beri kebebasan pada pemain untuk mengeksplor karakternya masing-masing. Gitu sih. Oke. Tapi kalau misalnya dari perspektifnya Mas Indra sendiri nih, berarti ketika lagi pas pandemi kan dalam waktu yang singkat tapi juga banyak hal yang harus beradaptasi juga berarti kan. Apa aja nih Mas yang Mas Indra harus beradaptasi dengan misalnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan juga gitu. Nah, gimana Mas Indra kayak bukan menyiasatkan tapi bagaimana kayak beradaptasi dalam keterbatasan ketika pengambilan shoot ini Mas? Pasti ya, kita harus menyiasati situasi yang tidak nyaman lah gitu kan. Kita harus misalnya antara kita dengan kru itu aja memang harus jaga jarak gitu kan. Terus kita mengambil gambar di lingkungan orang gitu kan, beradaptasi dengan masyarakat setempat, dengan aparat setempat. Kalau itu emang salah satu yang bikin kita ya deg-degan aja sih. Deg-degan. Iya, deg-degan karena shoot tapi ada deg-deganan nih. Karena kebayangan kita tuh gitu kan, bayangan kita bagaimana nanti ketika kita syuting gitu mengambil gambar tahu-tahu ada petugas gitu kan. Kita nggak boleh syuting di sini gitu kan. Iya. Itu kan termasuk kayak gitu karena lokasi kita juga kan daerah cukup padat juga tuh gitu kan, di full Metro Mini gitu kan, di tempat restoran Metro Mini, terus di bawah jembatan mana tuh jalan tol yang baru itu Andara. Oh iya ke arah daerah situ dari Antasari ke arah Andara itu ya. Iya di kolong jembatan itu gitu. Gitu sih. Tapi pastinya zero accident ya Mas. Aman semuanya. Iya. Aman semuanya. Alhamdulillah. Gimana kayak rasanya ketika beradu acting bersama dengan Kevin ya, kalau misalnya kita research juga ya, kurang lebih jauh juga ya umurnya, sekitar 10 tahun. Tapi tidak nampak kan? Gimana tuh kayak feel-nya gitu? Apakah ada canggung dikit atau gimana? Kalau untuk ngomongin karakter, sebenarnya waktu itu we find it funny juga sih, maksudnya karena aku waktu itu kaget juga, kayak baru tahu kalau ternyata memang beneran jauh ternyata umurnya aku sama Kevin gitu. Tapi somehow ternyata ketika lagi syuting itu dia lumayan old soul, I don't know, kayak nggak ngerti gitu. Sama begitu apa, dan akunya kayak agak buger gitu loh. Oh iya. Maksudnya aku di lokasi syuting tuh lebih betakilan gitu karena beberapa krunya juga aku udah sering syuting bareng kan gitu. Jadi kayak ya itu salah satu cara aku untuk make myself comfortable di lokasi syuting gitu. Maksudnya kayak aku seneng main, kayak misal dia tuh kalau Kevin tuh sering banget pengennya tuh bahas skrip gitu kalau lagi istirahat sebentar gitu kayak. Serius ya berarti ya, beneran nganggap serius ya. Main handphone terus sih, sementara aku tuh kayak kalau lagi break ya aku mainan filter gitu, atau nggak aku live Instagram kadang-kadang kalau lagi nunggu lama. Terus kan dia tuh suka rese, suka ya kayak, tapi kalau dipikir-pikir ya ini kayak kebalik deh umurnya gitu, malah aku yang lebih lebih muda gitu, ya. I'm more playful gitu, dan dia lumayan, dia bisa tuh kalau misalnya kayak waktu lagi reading gitu sebenarnya jadwalnya udah selesai ya masih berat, terus kayak dia bisa gini, kamu masih ada waktu nggak kalau kita baca lagi? Gimana, perasaan tadi udah dibaca semua gitu. Tapi somehow aku juga embrace dengan tata caranya Kevin yang seperti itu, karena biasanya kan justru di umur atau generasinya Kevin lebih go show gitu. Kalau ini dia memikirkan how to deal with the process, dan I like it. Berarti secara, maksudnya dari awal first impression juga untuk menemukan chemistry bersama dengan Kevin itu tidak terlalu sulit ya berarti ya? Mungkin karena aku cerewet kali ya. Oke. Emang aku tuh nggak tahu kenapa kayak itu udah autopilot aja, ketika waktunya tuh sedikit yang disiapin, terus kayak aku banyak nanya banget ke si Mas Indra ya. Ini jadi gimana? Nanti itu gimana? Semuanya aku tanyain gitu. Lucu juga ya, berarti si Kevin juga lumayan nganggap ini serius berarti ya? Iya, maybe.
Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sinopsisnya, salah satu yang mungkin jadi highlights itu adalah ada juga perbedaan umur gitu dari karakter Sofia dan juga karakternya si Kevin ini gitu. Ya. Tapi sebenarnya konflik utama dalam film ini tuh apa sih Mas sebenarnya? Konflik utamanya ya itu tadi gitu loh. Hubungan antara cewek cowok yang agak beda jauh dengan umurnya gitu. Itu konflik utamanya itu. Tapi kita dibalut dengan situasi kultur suatu budaya, suatu suku yang hidup di pinggir Jakarta. Ya, itu sebutlah dari suku Batak gitu lah. Itu yang saya highlight emang perbedaan hubungan antara, perbedaan umur lah, perbedaan usia antara cowok dengan si ceweknya gitu. Itu sih emang kita highlight. Ada treatment khusus nggak sih Mas ketika yang mungkin Mas Indra sering pakai ketika sedang on set yang harus memainkan emosi gitu biar bisa tersampaikan message-nya kepada penonton, ada nggak sih Mas? Trik khusus biasa aja ya, maksud aku terbiasa dengan memberikan keleluasaan pada pemain untuk mengeksplor atau menginterpretasikan karakter dia gitu. Aku cuma mengarahkan sedikit aja gitu. Nah misalnya kayak Binsar gitu kan, Binsar lu tuh seorang pemuda Batak, terhimpit ekonomi, punya pacar lebih tua gitu. Aku lebih membebaskan mereka untuk kayaknya gue kayak begini ya gitu. Aku lebih ke situ sih dalam konsep pada saat itu. Oh gitu berarti apa ya? Teman aku jaga emosi aja sih sebenarnya gitu kan. Maksudnya ada sesuatu misalnya ada pemain kita tuh pemain yang jago-jago improv tuh ada Omjo, ada Abdul Dahlan itu. Iya. Kita sendiri dia jangan terlalu banyak improv loh karena continuity nanti dialog kita kan susah gitu loh. Tapi ya udah kita bebasin aja gitu kan. Aku cuma Bang, ini seenaknya lu aja Bang ya, maksudnya lu dialognya tuh garis besarnya ini gitu loh. Lu bawa improv seperti apa nanti akan gue ikutin gak gitu. Jago-jago improv semua, Asrul, si Odette Kravitz, Ayu, Kevin tuh. Makanya film itu tuh akan ada dialog-dialog panjang gitu ya. Ada dialog-dialog panjang yang memang harus kita konsen punya konsentrasi lebih untuk film ini gitu. Gak boleh di skip. Ya berarti harus kayak konsen full. Alright. Ada perbedaan gak sih dengan karakter-karakter Kak Ayu yang pernah diperankan sebelumnya, atau apakah karakter ini itu Kak Ayu banget atau enggak nih? Not really. No, berarti jauh ya. Satu, aku dari dulu tidak pernah tertarik untuk ngambil fakultas hukum. Oh, iya. Malah itu jadi asdos lagi. Mamaku hukum dan aku kayak ribet. Oke. Kalau dari interestnya juga cukup berbeda, dan cuman mungkin kalau yang sama mungkin kadang-kadang sama-sama ini straightforward tapi kalau mengenai sudut pandangnya Sofia mengenai ini kan karena konfliknya adalah perbedaan umur, dia sudah ditunggu sama keluarganya untuk segera menikah. Betul. Nah, society ditanyain gitu. Mungkin sebenarnya pacaran beda jauh umur itu udah jadi beban buat dia. Terus kan somehow Sofia harus membuktikan bahwa dia harus segera menikah, dia akan menikah dengan pacar pilihannya ini dengan segala resikonya, dengan perbedaan ekonomi atau segala macam itu. It doesn't matter buat dia, tapi dia ternyata adalah orang yang terganggu dengan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan orang lain, kapan nikah. Sementara kalau Ayu Shita tidak pernah terganggu dengan pertanyaan itu. Baiklah. Ya gimana ya, maksudnya aku harus merubah pola pikir aku gitu, yang karena aku sebagai Ayu Shita sangat yakin bahwa orang nikah itu bukan karena udah umur berapa, udah ditanyain sama orang. Menurut aku that's not a thing gitu, karena it's very personal, dan betul. Ayu tuh sadar betul bahwa lembaga pernikahan itu bukanlah hal yang cuman buat yang penting nikah terus udah gitu, bukan itu. Betul. Sementara aku harus merubah pola pikir aku menjadi perempuan yang seperti kebanyakan gitu. Betul. Kalau kebanyakan kan udah selesai lulus kuliah mungkin tujuannya bukan nyari kerja tapi nikah gitu kan. Yang di atas umur 25 tahun kayaknya tuh udah stres banget gitu, belum nikah gitu. Itu tuh pola pikir yang aku harus ubah, dan ketika aku harus mengucapkan dialog
menagih nikah ke pacar itu. Nah, itu Iya. kayak Pas lagi scene itu kayak aduh ini kayak bukan gue nih. beban kayak Ada beban dikit ya. tapi Oke. tapi memang pada kenyataannya kan it's related to banyak Betul. orang. Jadi ya aku harus menurunkan ego aku di situ. Oke. Oh, menarik sih, menarik. Sekarang kita coba lebih santai lagi, kita akan bermain games. Gamenya tuh lebih ke tebak film sebenarnya. Nanti gue bakal nanya kira-kira apa nih filmnya gitu. Kita mulai aja untuk gambar satu. Ini kalau dari sini kelihatan nggak ini film apa? Ini kita sebut judul film ya? Sebut judul film aja. Karena kamu cuma satu. Bukan. Ini film Indonesia sebenarnya. Film Indonesia. Oke, langsung aja ke clue pertama. Genrenya drama keluarga dan tahun 2018 keluarnya. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Jawabannya adalah benar Keluarga Cemara. Selanjutnya, nah ada yang bisa nebak ini film apa? Film Indonesia. Clue pertama film Indonesia. Aku nggak tahu apa, tapi aku nebaknya di film horor. Tuh, kenapa film horor? Nggak tahu, habis kayak di hutan-hutan rame-rame lagi ketakutan sih, so tahu. Ya, Nggak tahu sumpah. kayaknya iya film horor nih. Karena mereka pada berdiri di liang kubur kalau saat ini. Masa? Ya kan? Mantap. Yang Detail ya hayalannya. menghadap ya kan? Menghadap liang kubur tuh kayaknya tuh dia bakal berjajar. Tunggu, kalau rame-rame ini kayaknya horor komedi ya. Mungkin berkaitan dengan komika-komika. Tapi aku nggak tahu judulnya. Ini sebenarnya lumayan terkenal sih. Ini horor lumayan itu. terkenal. Apa? Yang ibu tuh ya. Filmnya Joko. Pengabdi setan. Betul. Salah. Kan? Pengabdi setan. Nah, Nah, kan? sebenarnya bener ini Iya. lagi pas lagi Di apa namanya? kuburan nih. Scene di Ya kan? kuburan. Bener. Oke, next picture. Nah, Dono Warkop Kasino DKI ini. Indro. Warkop DKI. Ya. Warkop DKI apa nih? Yang Adipati kali, nggak tahu deh. Yang Adipati. Adipati nih Berarti kayaknya. kalau Adipati itu berarti yang Reborn ya berarti. Reborn ya. Warkop DKI Reborn. And jawabannya adalah Oh bener. Iya kan? next picture. Nah, What they don't talk about when they talk about love. kok tahu? Karena tahu. itu aku. Tapi itu maksudnya tahu dari mana? Apakah dari apa namanya moodnya atau dari apanya? Aku inget sih Ungunya tuh dia, moodnya tuh. itu pokoknya ini banget, iconic banget. Oh, I see. Nah, betul. Oh, What they iya. don't talk about when they talk about love. Nice. Oke, yang terakhir. Nah, Oh my god. kayak tahu juga deh. Wah, filmnya Ayu lagi nih. Biasa. Ayu nih. Nah, Oke, jawabannya adalah BBB. BBB apa sih? betul, bukan bintang biasa the movie. Pada tahun 2007, genre drama komedi. Ini soalnya poster ini kayaknya lumayan menghantui banyak orang ya pada saat itu, pada zaman. Pada zaman itu, yes. Masih Juga. karena dulu tuh promonya gila banget sampai sempat dicetak sebesar lapangan bola dan kita harus lihatnya naik helikopter dulu. Dan yang Oh. paling malu karena promonya gila-gilaan. Aku waktu itu kan sekolahnya di SMA 3. Pas lagi mau istirahat, tiba-tiba di depan ruang guru tuh dipajang gitu ada posternya. Ada poster gede Wah, banget. malu banget, terus kayak anak-anak semuanya kayak cie mau tayang gitu kayak. I see. Nice. Oke, thank you untuk gamesnya. Pertanyaan dari Instagram Kincir langsung dari @desugi berarti. Mungkin ini ke Mas Indra kali ya. Mengapa Mas Indra lebih aim ke Ayusita yang umurnya terpaut 10 tahun dengan Kevin? Short answer aja. Tadi yang gue bilang pertama itu, gue tuh ngefans sama Ayu gitu. Gue pengen satu, iya, gue pengen satu project dengan Ayu gitu loh. Iya gitu. Karena film-film sebelumnya gue nonton gitu kan. Gitu aja sih. Oke. Mungkin ini juga untuk Mas Indra juga lagi. Apa pesan yang terkandung dalam film ini dari @anopal.m? Ya. Nah, itu dia seperti sebelumnya juga gitu kan. Kalau ditanya pesan itu gue nggak bisa agak-agak jawabnya agak-agak ini ya, bagus yang maksudnya. Pesan itu kan gue cuman memvisualkan atau menggambarkan gitu loh ide-ide dari Sorry Mas, ini. pesan lebih ke Pesannya iya. Message-nya. Pesannya kalau pesannya
Kalau masalah apa saja, masalah sabar kali ya, kalau masalah Sabar. pesan pendek itu ya sabar. Oh, sober ya. Next question dari @rainis.me. Mungkin ini bisa ke Kak Ayu Sita. Kenapa kita harus nonton film ini? Kenapa? Karena ada aku. Karena ada. Kayak gue entah kenapa kayak aku filingnya bakal ngomong kayak gini. Karena kami kepengen banyak yang nonton, karena ini adalah perjuangan insan-insan perfilman Mas Indra, aku, Kevin, semua yang terlibat di dalam sini. Ini loh hasil syuting di tengah-tengah pandemi gitu. Ini loh passion kita Oke. di dunia perfilman. Jadi harus banget ditonton, dan hopefully kita semua bisa, semua masyarakat Indonesia bisa kembali meramaikan bioskop lagi seperti sedia kala, karena biar bagaimanapun juga film sekarang kita sangat-sangat bahagia sekali ada wadah-wadah banyak sekali platform yang menyediakan. Seperti Klikfilm salah satunya yang membuat kita bisa terus memproduksi film gitu. Tentunya dengan harapan semoga dunia ini kembali normal, senormal-normalnya. Semoga kita kembali ke bioskop dengan tenang gitu. Yes. Karena memang film itu kan salah satu aset dari negaranya ya Mas Indra. Jadi ya kita juga butuh selain dari pemerintah juga dari masyarakatnya. Betul. Ini mungkin question terakhir dari @pratamam, tapi sebenarnya sama aja kayak pertanyaan-pertanyaan gue sebelumnya. Mungkin gue bakal bantu jawab juga ya. Apa yang membuat film Karena Kamu Cuma Satu ini berbeda dari yang lain dan bikin unik? Ya mungkin tadi sempat dijelaskan juga oleh Mas Indra kalau film ini selain mengangkat tentang perbedaan usia juga, dan juga ada sedikit budaya Bataknya juga, tapi dari situ juga selain konflik juga ada solutionnya gitu. Jadi itu yang membedakan dari film-film yang lain. Benar bukan Mas Indra? Ya betul. Terima kasih. Oke. Mungkin Mas Indra mau nambahin, takut ada yang salah? Enggak ya? Pas ya? Enggak, betul. Oke. Itu udah pas. Mau nambahin buat semua teman yang udah nonton ngobrol-ngobrol aku dan Mas Indra di Kincir, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa langganan Klikfilm, karena mulai tanggal 8 April sudah bisa ditonton filmnya. Dan yang perlu diketahui juga, harga nontonnya itu murah sekali, cuma Rp7.000. Itu udah langganan buat 1 minggu, jadi bisa nonton semua. Tapi pastiin yang ditonton pertama, karena kamu cuma satu. Karena kamu cuma satu. Thank you banget untuk hari ini. Congratulations untuk Mas Indra juga Kak Ayu atas filmnya akan tayang pada 8 April ini. Semoga para audiens dan penonton juga suka atas filmnya juga. Amin. Itu aja untuk sesi hari ini, dan dari gue undur diri, dan juga dari Kak Ayu Sita dan juga Mas Indra. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di next Kincir Meets berikutnya. Goodbye, bye-bye. Terima kasih semuanya, teman-teman. Stay safe.